Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya gimana nih setelah teman-teman menyaksikan debat Pilpres yang pertama, apakah pilihan capresnya mulai berubah gitu ya? Karena menyedot perhatian banget kemarin itu debat antara Anies dan Prabowo, di mana Anies dari awal langsung gaspol menyerang Prabowo, di mana Anies memperkarakan etika dalam putusan MK, lalu juga menyebut Prabowo tidak tahan jadi oposisi. Gitu ya, setelah Prabowo menyerang Anies karena mempersoalkan demokrasi, padahal Prabowo lah dulu yang mengusung Anies melawan penguasa dan mengalahkan Ahok. Disitulah letak keberatan Prabowo. Tapi bagaimana ya penilaian teman-teman? Nah, kita mau coba juga dengar penilaian netizen nih. Sepertinya Anies memang jadi bintang dan mendapat banyak respon positif gitu ya. Entahlah apakah yang merespon positif itu memang sudah dari awal mendukung Anies, ataukah memang itu yang tadinya orang belum punya pilihan dan jatuh cinta dengan penampilan Anies. Kita nggak tahu, tapi coba kita saksikan dulu beberapa video berikut. Oke, jadi saya akan menanggapi debat Capres dan Cawapres yang dilakukan di tanggal 12 pada hari Selasa. Overall good. Tapi kalau saya kasih ke individu, saya kasih Pak Anies dari 9 dari 10. Dan ya mungkin 9,5 lah. Pak Ganjar 7 dari 10 dan Pak Prabowo 5 dari 10, mungkin 4. Rendah Karena sekali. melihat daripada cara jawabnya, dari semua pertanyaan yang diajukan dan bagaimana mereka menjawabnya, Pak Anies lebih keren sekali, komplit, dan dari bagaimana dia mengontrol emosinya dan sangat bagus. Pak Ganjar juga sangat bagus, tapi ada beberapa yang dia tidak menjawab secara detail, secara komprehensif. Dan Pak Prabowo malah saya juga bingung dia sebenarnya bicara apa, karena dia tidak menjelaskan secara komprehensif dan juga lebih detail tentang apa yang akan dia kerjakan ke depan. Jadi itu overallnya. Dan Pak Prabowo kebanyakan emosional. Saya tahu dia tipe orang seperti itu, tapi dalam debat kali ini dia sangat emosional. Bahkan etiknya itu tidak menjaga. Contohnya dia memanggil Anies dengan Mas Anies dengan suara yang itu seolah-olah dia lebih superpower daripada paslon lain. Dan menurut saya secara etik dan itu dia kurang bagus. Jadi biar sebagai milenial yang saya belum memutuskan siapa yang akan saya pilih ke depan dari nonton debat ini, ya Pak Anies lebih diunggulkan. Tapi saya akan tunggu sampai debat 5 kalinya selesai dan saya bisa memilih siapa yang akan lebih layak. Tapi untuk kali ini Pak Anies lebih layak sebagai generasi milenial yang lihat secara objektif bagaimana mereka mengerjakannya ke depan. Ya, saya pikir tidak semua penekanan pada poin tertentu yang dilakukan Pak Prabowo kita anggap emosional, karena memang gaya bicara orang itu berbeda, cara bicaranya berbeda, dan memang dalam berbicara itu ada poin-poin tertentu yang harus kita beri penekanan khusus gitu. Jadi saya pikir kita harus pilah-pilah lagi untuk mengatakan bahwa Pak Prabowo emosional di panggung tersebut, karena menurut saya memang ada yang emosional, tapi memang ada yang sebenarnya perlu dilakukan penekanan-penekanan gitu ya. Mas Anies nih gila-gilaan nyerang Pak Prabowo. Kira-kira elektabilitas Pak Prabowo akankah turun? Apakah akan tetap jadi nomor 1? Nonton debat capres ini hal yang menarik tuh muncul di tengah debat ini gitu. Kan ada 3 capres ya yang debat ya. Tapi jujur nih, yang paling banyak serang-serangan nih antara Mas Anies dan juga Pak Prabowo. Pak Prabowo ke Mas Anies. Isu pertama yang menjadikan perdebatan antara keduanya tuh adalah soal isu Papua. Kemudian ya kan perdebatan kedua ini muncul lagi nih ketika ngomongin soal demokrasi. Di situ Pak Prabowo bilang ya kan, Mas Anies tuh terlalu berlebihan ketika ngomong oposisi tuh kurang lapak atau gimana lah. Karena kemarin di Jakarta ya kan Mas Anies tuh menjadi seorang gubernur dari oposisi dan yang mendukung adalah Pak Prabowo. Kemudian Pak Anies counter lagi nih, Pak Prabowo adalah orang yang tidak bertahan di dalam oposisi ya kan, karena langsung menyatu kepada kekuasaan. Entahlah, Anies Baswedan ini sering banget mention bahwasannya negara hukum harus mengatur para penguasa, bukan penguasa yang mengatur hukum. Statementnya sangat-sangat berani ya kan,
seakan-akan penguasa-penguasa sekarang ini tidak menjalankan hukum dengan benar. Kemudian ketika sesi bertanya nih, Pak Anies tuh nanya ke Pak Prabowo ya kan, langsung nanya soal putusan MK yang mencederai etika. Di situ Pak Prabowo menyampaikan bahwasanya dia sudah berkonsultasi dengan pakar-pakar hukumnya, dan kalau keputusannya sudah final ya nggak apa-apa dijalankan. Hakim terakhir adalah hakim rakyat gitu kan. Rakyat akan memilih nanti di pemilu. Rakyat akankah memilih Pak Prabowo dan Gibran? Tapi di situ Mas Anies secara tersirat juga bilang ya kan, jangan gunakan orang dalam. Ketika closing statement pun seakan-akan Mas Anies ini menyerang Pak Prabowo gitu kan, dengan ngomong bahwasannya ya pemimpin pertama harus janganlah mencederai etika dan juga menggunakan orang dalam. Menurut kalian gimana nih guys? Strategi yang menarik nih dari Pak Anies ya kan, yang coba sedikit-sedikit menggerus elektabilitas nomor 1 karena dia selalu ada di hasil survei nomor 3 nih. Akankah hasil survei berubah setelah debat pertama ini? Akankah Pak Prabowo elektabilitasnya nurun? Apakah Pak Amin akan naik atau gimana? Coba deh kalian komen. Ya, tapi menurut saya ketika menjadi gubernur itu tidak boleh kita menganggap diri oposisi, karena ketika jadi gubernur bagaimanapun setiap kepala daerah itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat gitu. Tapi kalau yang dimaksud oposisi itu adalah berada di luar pemerintahan gitu ya, atau di DPR tapi tidak gabung koalisi pemerintah, itu benar. Tapi kalau dianggap gubernur itu adalah oposisi, itu salah, karena menurut saya gubernur itu harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena kalau nanti tidak begitu, ya banyak program yang tidak jalan gitu ya teman-teman. Tapi perihal orang dalam, perihal etika putusan MK, Pak Prabowo memang tidak bisa dibela, karena jelas-jelas itu pakai orang dalam untuk memuluskan langkah Gibran. Jadi ya inilah kenapa Pak Prabowo masih kita tidak habis pikirnya pilih Gibran. Dia memberi celah pada dirinya untuk diserang gitu loh. Nggak tahu ya Gibran ini akan membawa keuntungan atau kerugian, karena sejauh ini memang suara Prabowo dalam berbagai survei masih tinggi. Tapi nggak tahu setelah debat ini, setelah dibukakan oleh Anies Baswedan melalui kritik-kritiknya, apakah anjlok? Kita tunggu saja. Pak Prabowo ini bener-bener diserang kanan kiri cuy. Mulai dari Anies yang nyerang keputusan MK, terus Mas Ganjar dengan nanyain kasus penculikan. Sementara Anies sama Ganjar tuh pertanyaan mereka berdua nggak saling serang gitu. Dan mereka menjawabnya dengan bagus gitu. Dan gue yakin ya, gue punya feeling kalau elektabilitasnya Anies nih bakal naik nih. Entah dikit atau banyak tuh pasti bakal naik. Karena kemarin kan gue nobar sama teman-teman gue kan. Nah teman-teman gue tuh pada dukung Prabowo. Terus mereka udah bilang, aduh goyang nih. Tapi sumpah ya, semalam tuh gue liat Mas Anies tuh bener-bener kayak nyindir Prabowo banget cuy. Mulai dari pas awal kan penyampaian visi misi tuh, dia bilang hukum itu tajam ke atas, sekarang tajamnya ke bawah, yang atas tumpul. Terus saat pertanyaan Mas Anies ke Pak Prabowo, sampai closing statementnya cuy, dia bilang ya pemimpin utama harus jangan mencederai etika dan jangan menggunakan orang dalam. Gue bakal ngikutin terus debat ini sampai debat kelima, karena sampai sekarang gue belum nentuin pilihan gue mau kemana nih. Kita lihat bakal ada strategi-strategi apa nih di debat-debat selanjutnya. Ampun, sumpah malu banget ngelihat kemarin aksinya Pak Prabowo debat itu bener-bener di luar ekspektasi gitu ya. Saya bener-bener gak nyangka kalau Pak Prabowo itu ternyata isinya kosong melompong, hanya nggak ada sama sekali kualitas dan sangat memalukan gitu. Saya nggak nyangka Pak Prabowo punya kemampuan berdebat seperti itu gitu ya. Jadi beliau bisanya marah-marah, kemudian beliau kayaknya ngenyek gitu ya, suka ngenyek, kelihatan merendahkan. Ya mungkin Anda punya segala hal ya Pak Prabowo, Anda punya kekuasaan di belakang Anda, semua aparat negara mendukung Anda, bahkan Anda punya anak presiden yang jadi backing Anda gitu ya, jadi merasa jumawa. Jawabannya itu benar-benar nyelekit gitu dan nantang gitu buat rakyat. Kalau rakyat-rakyat yang punya kepribadian yang baik tuh nggak mungkin milih Anda. Rakyat yang punya etika nggak mungkin pilih Anda. Bayangkan aja ditanya bagaimana perasaan Anda melawan etika gitu, misalnya dengan Pak Anies tentang melanggar etika gitu, perasaan Anda gimana? Anda nggak menjawab sebagai seorang negarawan, tapi Anda menjawab seperti seorang pelajar SMA gitu yang kita bukan anak kecil Mas Anies. Ya ampun, ada ya orang seperti itu ya, malu gitu. Ya kalau menurut saya namanya debat tidak boleh baper ya, kita tidak boleh
menganggap Prabowo marah-marah, emosi, karena sekali lagi seperti yang saya bilang, ada kalanya memang dia perlu melakukan penekanan-penekanan pada poin tertentu. Jadi belum tentu itu dia emosi, tapi memang harus kita akui Prabowo seperti terlalu percaya diri. Sebenarnya bisa kelihatan kan sejak dia malas ikuti berbagai forum aja itu tampak memang terlalu percaya diri. Memang karena di belakangnya kan ada Pak Jokowi, ada anaknya Pak Jokowi. Bahkan tadi si ibu ini bilang ada ada penguasa gitu ya. Ya, ini menurut saya semuanya adalah bentuk gambaran Prabowo yang terlalu percaya diri sehingga dalam dialog dan debat pun tidak mempersiapkan diri dengan baik, apalagi dibumbui dengan hasil survei yang selalu tinggi. Ya, ini adalah bentuk gambaran Prabowo yang terlalu percaya diri dan Anies dan Ganjar yang mempersiapkan diri dengan baik karena tahu bahwa mereka tidak punya resources sumber daya gitu yang terlalu besar atau hasil survei yang bagus gitu ya. Jadi saya pikir ini adalah gambaran dari hal tersebut gitu ya. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.